Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan Pak Toto. Semangat pagi, Namo Buddhaya. Di video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam, IPA, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, penggunaan teknologi terhadap sumber daya alam untuk kelas 4 SD. Oke, kita langsung saja bahas materinya bersama-sama. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap usaha membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi untuk menangkap ikan. Teknologi yang digunakan untuk menangkap ikan yaitu teknologi tradisional dan teknologi modern. Oke, kita langsung saja bahas materinya bersama-sama. Untuk yang pertama kita bahas dulu tentang teknologi tradisional. Berikut ini beberapa peralatan yang digunakan oleh nelayan tradisional. Yang pertama, jala atau jaring. Jala atau jaring ini terbuat dari bahan serat hewan atau tumbuhan. Yang kedua, alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu atau bambu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Untuk yang ketiga yaitu bubu. Bubu ini merupakan alat yang terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai atau laut. Untuk yang keempat yaitu tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak yang dilemparkan untuk menangkap ikan di laut atau di sungai. Ini merupakan beberapa peralatan yang digunakan oleh nelayan tradisional. Untuk yang kedua yang akan kita bahas yaitu teknologi modern. Nah, berikut ini beberapa peralatan yang digunakan oleh nelayan modern. Yang pertama, kapal bermesin, sonar, radar, dan GPS atau Global Positioning System. Alat yang digunakan untuk mendeteksi atau melacak keberadaan ikan. Sonar, radar, dan GPS ini digunakan nelayan modern untuk melacak atau mendeteksi keberadaan ikan. Yang kedua yaitu pukat harimau. Pukat dapat menjaring ikan lebih banyak dibandingkan dengan jaring tradisional. Yang ketiga, bom ikan. Bom ikan ini merupakan bahan peledak yang diledakkan di laut untuk menangkap ikan. Untuk yang keempat, racun. Racun ini merupakan zat pelemas untuk ikan yang terbuat dari tumbuhan atau zat kimia. Nah, ini merupakan teknologi-teknologi atau peralatan yang digunakan oleh nelayan modern. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Kita bahas dulu yang pertama yaitu nelayan tradisional. Yang pertama itu menggunakan perahu layar. Kemudian yang kedua menggunakan peralatan tangkap sederhana. Ini merupakan peralatan yang digunakan oleh nelayan tradisional. Kemudian jika nelayan modern, apa nih perbedaannya? Yang pertama yaitu menggunakan perahu bermesin. Tadi nelayan tradisional
menggunakan perahu layar. Nah, untuk nelayan modern itu menggunakan perahu bermesin. Yang kedua, menggunakan peralatan tangkap modern. Jadi kalau nelayan tradisional menggunakan peralatan tangkap sederhana. Kalau nelayan modern menggunakan peralatan tangkap yang modern. Seperti apa? Nah, ini yang ketiga nih, memanfaatkan GPS, radar, dan sonar dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan ikan. Nah, sekarang persamaannya apa sih nelayan tradisional dan nelayan modern? Nah, yang pertama yaitu sama-sama mencari ikan. Nah, yang kedua menjual ikan untuk kebutuhan hidup. Nah, yang ketiga mengandalkan cuaca dan gelombang laut. Nah, ini merupakan persamaan antara nelayan tradisional dan nelayan modern. Oke, kita lanjutkan materinya. Yaitu dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Nah, yang akan kita bahas yang pertama yaitu dampak positif penggunaan teknologi. Nah, untuk teknologi tradisional dampak positifnya tidak merusak ekosistem. Yang kedua, bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Nah, untuk yang dampak positif penggunaan teknologi yang modern, yang pertama yaitu hasil tangkapan nelayan lebih banyak. Nah, yang kedua menghemat waktu dan tenaga karena penggunaan peralatannya canggih. Ini merupakan dampak positif dari penggunaan teknologi tradisional dan modern. Oke, kita lanjutkan. Yang akan kita bahas yaitu dampak atau pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam, yaitu dengan dampak negatif penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi tradisional, dampak negatifnya yang pertama yaitu hasil tangkapan sedikit karena tergantung cuaca dan arah mata angin. Yang kedua, menghabiskan waktu dan tenaga karena menggunakan alat yang sederhana. Nah, untuk dampak negatif dari penggunaan teknologi modern, yang pertama yaitu merusak terumbu karang, yang kedua terjaringnya ikan-ikan kecil, yang ketiga jumlah ikan terus menurun, yang keempat kualitas air laut semakin buruk, dan yang kelima adalah merusak ekosistem laut. Ini merupakan dampak negatif dari penggunaan teknologi tradisional dan teknologi modern. Nah, untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu beberapa teknologi penangkap ikan yang sudah dilarang penggunaannya. Contohnya penggunaan bom ikan dan pukat harimau. Nah, di sini akan kita bahas yaitu akibat penggunaan bom ikan. Yang pertama, bom ikan mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Yang kedua, ledakan bom tersebut dapat menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Yang ketiga, ledakan bom dapat membunuh semua yang berada di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Nah, ini merupakan akibat dari penggunaan bom ikan. Maka dari itu, penggunaan bom ikan ini sudah dilarang penggunaannya. Yang kedua yaitu akibat penggunaan pukat harimau. Yang pertama, pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Yang kedua, hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang dan punah. Yang ketiga, anak ikan terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Nah, ini merupakan akibat-akibat dari penggunaan pukat harimau ya. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Yang pertama, teknologi ramah lingkungan merupakan teknologi yang berasal dari lingkungan sekitar seperti kotoran sapi, sinar matahari, angin, dan lain sebagainya. Yang kedua, teknologi ramah lingkungan contohnya perahu layar, peralatan tangkap sederhana yang digunakan nelayan, biogas, dan panel surya yang biasa digunakan oleh rumah tangga.
Biogas itu merupakan kotoran hewan yang dapat dijadikan sebuah energi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian biomasa adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar yang didapat dari sumber alami yang dapat diperbarui seperti hewan maupun tumbuhan. Nah, ini merupakan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Untuk selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pentingnya menggunakan teknologi ramah lingkungan. Yang pertama akan mengurangi limbah supaya tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, mengurangi resiko penurunan kondisi kesehatan makhluk hidup. Yang ketiga, tidak menggunakan sumber daya alam yang terbatas. Yang keempat, menghemat biaya produksi. Nah, itu saja materi-materi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga anak Bapak di rumah dapat mengerti, dapat memahami tentang materi yang Bapak sampaikan tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semangat pagi, Namo Buddhaya.